Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egitiana Puspitaningrum, mahasiswa PPG Prajabatan Kimia Gelombang 2, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil demonstrasi kontekstual mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia mengenai kontekstualisasi pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang berpihak kepada peserta didik merupakan pendidikan yang menuntun tumbuhnya potensi-potensi, minat, bakat, serta sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan anak menjadi pembelajar sejati serta selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan. Karakteristik pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu yang pertama manusia merdeka, kedua membangkitkan potensi bakat dan minat, serta kodrat anak. Manusia merdeka. Tujuan utama pendidikan yaitu agar anak selamat dan bahagia sebagai individu maupun sosial. Menurut Ki Hajar Dewantoro, setiap anak adalah manusia merdeka, sehingga pendidikan harus berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat selamat dan bahagia, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang memperhatikan potensi, minat, dan bakat masing-masing peserta didik. Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang dimiliki manusia, sedangkan minat tercipta karena adanya ketertarikan kuat atas sesuatu. Kemudian kodrat anak. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik adalah pendidikan yang dielaborasi terkait kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai kodrat alam dan zamannya. Kemudian pendidikan yang memerdekakan peserta didik menurut Ki Hajar Dewantoro adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Pendidikan yang memerdekakan adalah proses pendidikan yang menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi positif yang ada dengan dilandasi adanya kebebasan dalam bereksplorasi potensi-potensi tersebut. Peserta didik bebas dari tekanan baik dari luar maupun dalam diri. Meskipun demikian, pendidikan yang memerdekakan peserta didik tetap harus mendapatkan tuntunan atau sering disebut dengan sistem amal. Ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu guru dapat menerapkan pendidikan memerdekakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Alasan kontekstual mengenai penerapan ide tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi ini berkaitan dengan usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, guru tidak menuntut tapi menuntun jalannya proses pembelajaran. Guru juga berperan sebagai fasilitator bagi peserta didik. Jadi, peserta didik yang akan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Demonstrasi hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara kontekstual. Hasil dari penerapan ide atau gagasan mengenai pembelajaran berdiferensiasi tadi, yaitu peserta didik mampu memahami pengertian komponen dan cara menghitung pH larutan penjangga. Sebelum melakukan pembelajaran, peserta didik melakukan pretest atau asesmen diagnostik untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Kemudian, dilakukan pula diferensiasi konten dengan menyajikan bahan ajar yang bentuknya itu berbeda-beda. Ada yang bentuknya artikel, kemudian ada yang bentuknya video, dan juga ada yang berbentuk PowerPoint.
Dalam proses pembelajaran ini dilakukan kegiatan diskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD. Kegiatan diskusi ini mampu membentuk sikap kolaboratif dan gotong royong antar peserta didik. Kemudian, hasil yang lainnya dari penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi itu dapat meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik karena setelah melakukan diskusi peserta didik ini melakukan presentasi dari hasil diskusi yang sudah mereka lakukan tadi. Jadi di sini peserta didik dapat meningkatkan atau melatih kemampuan komunikasi mereka di depan umum. Kemudian memberikan kebebasan peserta didik untuk membuat produk. Jadi peserta didik diberi kebebasan untuk membuat produk dari hasil diskusi mereka, yaitu bentuknya bisa PowerPoint, bisa video, bisa poster, atau juga bisa peta konsep atau mind map. Di mana nantinya hal ini karena peserta didik diberi kebebasan untuk membuat produk-produk tadi, itu akan meningkatkan aspek kreativitas peserta didik. Sementara tantangan dan solusi berdasarkan konteks dalam kelas dan sekolah mengenai pembelajaran tadi. Yang pertama tantangannya itu tidak semua peserta didik terlibat aktif selama proses pembelajaran. Jadi ada pula peserta didik yang aktif namun beberapa juga masih pasif dalam proses pembelajaran. Kemudian keterbatasan alokasi waktu pembelajaran. Jadi pembelajaran dilakukan dalam waktu 2 JP atau 90 menit, namun dalam pelaksanaannya ternyata waktunya itu cukup sedikit kurang, jadi perlu dilakukan perencanaan yang lebih baik lagi. Kemudian keterbatasan guru dalam mendesain RPP atau modul ajar yang baik, dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran yang kurang bervariasi. Solusinya adalah guru turut memperhatikan kondisi siswa dan memberikan motivasi kepada siswa. Jadi guru ini perlu memberikan dorongan untuk siswa ini terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga mereka lebih antusias dan tidak takut untuk bertanya. Kemudian guru dapat lebih giat berlatih bagaimana membuat modul ajar yang baik. Kemudian jumlah jam tatap muka dilakukan program kerjasama dan koordinasi dengan guru maupun lain. Dan yang terakhir adalah guru dapat memvariasikan model dan metode pembelajaran. Sehingga siswa nanti akan lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran karena pembelajaran dilakukan dengan metode yang lebih bervariasi. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.